Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabar Ananda pagi ini? Sehatkah? Alhamdulillah Baik, Bu, sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya, sehat. Bu. Oh iya. Nah, Ibu nih baru masuk di kelas kita ya. Ini kan kelas B ya, anak-anak Ibu ya. Ibu perhatikan dari kelas sebelah, Ibu berjalan ke kelas B. Kenapa tidak ada yang piket tadi pagi ya? Ketua kelas kita Bu Ana? Di sini memang susah teman-teman tuh piket, Bu. Kalau misalkan pulang sekolah langsung pulang aja. Aduh, jangan begitu anak-anak Bohong, Ibu. Bu, Kita bohong, harus Bu. tanggung jawab. Bohong, Bu. Gimana? Anak, Bu. Gimana Dwi? Bohong, anak bohong, Bu. Dwi pernah Aduh, kok saya ngajak piket, anak Bu. pulang nggak piket, Saya Bu. piket, anak. Ya, oke, piket. anak-anak Ibu. Begini ya, kalau piket itu kan sudah tanggung jawab kita. Jadi semuanya harus sudah tahu kapan piket, kapan Ananda bertugas untuk membersihkan kelas. Jadi Ibu masuk kelas, kondisi kelas sudah rapi dan bersih. Begitu ya. Jadi untuk kedepannya semua anak-anak Ibu melaksanakan tanggung jawabnya. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu minta kepada ketua kelas kita, Ana, untuk memimpin teman-teman untuk mengawali doa pagi ini. Silakan, Ana. Baik, sikap siap. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Ana. Mudah-mudahan nanti dengan mengawali doa, rangkaian kegiatan kita selama 2 jam pelajaran ini dapat berjalan dengan efektif ya Ananda. Dan apa yang Ibu sampaikan nanti mudah-mudahan dapat kamu serap dalam pikiranmu dan dapat kamu terapkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Nah, sekarang nih Ibu karena melihat cuaca nih yang kadang siang terik, panas terik, kemudian sore tiba-tiba sudah hujan deras. Nah, karena itu Ibu ingatkan kepada anak-anak Ibu, selama Ananda di sekolah ataupun di rumah, jangan meminum es. Ya, karena kemarin Ibu lihat nih Dwi ketika jam istirahat meminum es sambil berjalan di depan ruang guru. Jadi jangan ya nak ya untuk beberapa hari ke depan karena cuaca kita yang kurang bersahabat, sebaiknya Ananda banyak mengonsumsi minuman air putih. Jadi itu untuk mengingatkan kepada anak-anak Ibu agar kondisi kesehatan kita juga terjaga. Begitu ya. Nah, pagi ini Ibu lihat sepertinya kelas kita sudah lengkap ya. Karena kondisi bangku yang sudah penuh semua, artinya alhamdulillah ke-11 anak-anak Ibu hari ini sudah hadir. Jadi Ibu tidak perlu lagi mengecek kehadiran ya, karena seperti yang sudah Ibu lihat ini dengan wajah yang sangat ceria, anak-anak Ibu sudah hadir di kelas yang sangat kita cintai ini. Ya, nah baik anak-anak Ibu, sebelum kita mulai belajar, nah Ibu nih mau bertanya nih, siapa yang masih ingat dengan pembelajaran kita pada pertemuan minggu lalu? Ayo siapa? Siapa yang masih ingat dengan pembelajaran kita minggu lalu? Ini ya Bu, membaca cerpen ya Bu. Membaca cerpen. Ya, membaca cerpen kita itu Ibu melihatkan contoh cerpen. Nah, siapa lagi yang tahu? Yang masih ingat dengan pembelajaran kita sebelumnya? Struktur cerpen, Bu. Bagus sekali Margian. Bahwa kita pada pertemuan minggu lalu sudah membahas tentang struktur teks cerpen. Ya, baik. Mohon perhatikan ke depan. Mohon Ana bantu Ibu untuk menyalakan proyektornya. Nah, ini anak-anak Ibu semua, kita pagi ini akan mempelajari tentang KD 4.6, yaitu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Ya, jadi dari KD 4.6 ini nanti kita akan
capai 2 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, setelah anak-anak Ibu mengamati sebuah video yang Ibu tampilkan, nanti Ananda dapat menyusun kerangka teks cerpen berdasarkan pengalaman Ananda. Kemudian setelah itu, Ananda juga bisa menulis teks cerpen berdasarkan kerangka yang sudah Ananda buat. Kalau Ibu tanya kepada kamu sosok ibu, siapa yang bisa menyampaikan bagi dirinya ibu itu seperti apa? Pahlawan tanpa tanda jasa, Bu. Ya, pahlawan tanpa tanda jasa. Siapa lagi? Itu tempat untuk meluapkan segala suka duka, Bu. Tempat untuk Iya. berbagi cerita. Iya, jadi sosok ibu bagus sekali. Sosok ibu memang merupakan pahlawan yang tanpa tanda jasa yang ibaratnya sudah melahirkan kita dan membesarkan kita. Jadi nanti berdasarkan itu kita akan mencapai tujuan itu, yaitu menulis teks cerita pendek. Namun sebelumnya anak-anak ibu semua, tolong Ananda perhatikan video yang ibu tampilkan berikut. Keluarga Kecilku, karya Fatkuli Sadati Khairi yang dibacakan oleh pengarangnya sendiri. Namaku Ina. Aku adalah seorang siswi yang masih di jenjang SMP. Menurutku, keluarga kecil itu adalah mereka sahabat-sahabatku yang selalu memberikan kenyamanan, ketulusan hati, serta kebahagiaan. Saat pertama kali aku menduduki kelas 7, aku merasa sangat canggung. Semua orang tidak ada satupun yang aku kenal. Aku bukanlah orang yang mudah untuk bergaul. Aku mengambil ekskul basket di sekolah. Di suatu hari, saat jadwal ekskul basket berlangsung, aku merasa sangat. Baik anak-anak ibu, sengaja ibu stop videonya. Berdasarkan apa yang sudah kamu amati tadi, Ibu mau bertanya nih terkait dengan apa yang sudah kamu amati. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu? Pada bagian awal video tadi, kamu bisa menemukan cerita apa? Pengenalan tokohnya ya, Ya, Bu? benar sekali, Ana. Pengenalan tokoh. Siapa tokohnya di sana, Nona Ibu? Iya, tadi namanya Ina ya, Bu ya? Bagus. Namanya adalah tokoh Ina. Baik, selanjutnya Untuk mengembalikan moodku. Tidak lama kemudian, ada seorang perempuan yang datang menghampiriku. Hai, sapanya sambil menepuk pundakku. Ternyata dia adalah teman sekelasku, kebetulan ikut ekskul basket juga. Namanya Zara. Kemudian, ada 2 orang lagi yang datang menghampiriku. Hai, boleh gabung tidak? Kata-katanya yang sangat membuat hatiku sedih. Dia ternyata juga teman sekelasku yang kebetulan ikut ekskul basket juga. Mereka bernama Vina dan Rahma. Tanpa sengaja, kita meninggalkan ekskul basket untuk saling mengenal supaya lebih dekat. Nah, pertanyaan yang kedua, apa peristiwa yang terjadi di dalam cerita yang Ibu tampilkan dari video tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Angges, silakan Angges. Ina bertemu sahabatnya ketika ekskul basket, Bu. Sebelum Ina punya teman, Ina dan 3 orang sahabatnya selalu menghabiskan waktu bersama, Bu. Iya, bagus sekali. Kita lanjutkan kembali ya, Nana Ibu ya videonya. Ekskul basket harusnya hanya sampai pukul 4 sore. Tapi kita ngobrol untuk saling mengenal sampai pukul 5 sore. Kita benar-benar terkejut karena di antara kita tidak ada yang memakai jam tangan, hingga kami tidak ingat waktu seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kami semakin dekat hingga kami menjadi sahabat. Bahkan kami ini menjadi seperti keluarga kecil. Kami selalu bersama saat suka maupun duka.
Kami tidak selalu akur setiap saat. Kadangkali kami bertengkar karena hal-hal yang sepele. Tetapi pertengkaran itu tidak berlangsung lama. Karena itulah yang sangat aku sukai dari keluarga kecilku. Masing-masing dari kami mempunyai payung impian yang berbeda-beda. Aku ingin menjadi dosen, Zara dan Vina ingin menjadi pengusaha, dan Rahma ingin menjadi polisi wanita. Hingga saat perpisahan, kami pun merasa bahagia karena kami mempunyai cukup pengalaman yang sangat baik selama di SMP ini. Dan kami akan memperjuangkan serta membangun pondasi untuk meraih payung impian kami masing-masing. Aku hanya bisa berdoa supaya kalian semua sukses meraih payung impian kalian masing-masing. Terima kasih, keluarga kecilku. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan video yang sudah Ibu tampilkan di depan kelas ini. Siapa yang bisa menyebutkan bagian akhir dari cerita di dalam video tadi? Ya, silakan Upi. Upi ini sepertinya tunjuk tangan ini. Iya, Upi. Iya, Bu. Bagian akhir dari cerita tadi, meskipun tidak bersama lagi, Ina selalu mendoakan teman-temannya agar sukses untuk mencapainya. Karena Ina sudah lulus dari sekolahnya yang sekarang, gitu, Bu. Iya. Bagus sekali bahwa bagian akhir dari cerita itu memang mengisahkan bahwa Ina selalu mendoakan teman-temannya agar sukses untuk mencapai cita-citanya meskipun dia tidak lagi bersama. Nah, pertanyaan lanjutannya, siapa yang bisa menjawab? Apakah amanat atau pesan yang bisa kamu dapatkan dari cerita tersebut? Ayo, Elvi, silakan Elvi. Ini Bu, kita harus saling membantu antar sesama teman. Iya. Cukup satu ya Elvia, pesan yang bisa Elvi dapatkan yaitu kita harus saling membantu sama teman. Siapa lagi yang bisa menemukan pesan di dalam cerita tadi? Silakan Ana. Kita harus saling menghargai, Bu, apalagi kita sudah berteman. Betul sekali. Selanjutnya, siapa lagi yang bisa memberikan pesan yang terdapat dalam cerita? Saya, Bu. Nih, Winda nih. Winda tunjuk tangan nih. Silakan Winda. Saling mendoakan antara pertemanan kita seperti itu, Bu. Bagus sekali, saling mendoakan. Kemudian yang terakhir nih, tunjuk tangan nih Dina. Silakan Dina, apa pesan yang bisa Dina ambil? Kita tidak boleh sombong, Bu. Ya, tidak boleh sombong. Jadi, apa yang sudah kamu dapatkan dari cerita itu, pesan-pesan itu dapat menjadi pelajaran bagi kita. Ya, Nana Ibu semua. Selanjutnya, pertanyaan terakhir terkait dengan video ini. Nah, berdasarkan video yang sudah Ibu tampilkan, di dalamnya sudah ada cerita terkait dengan keluarga kecilku, apakah anak-anak Ibu semua bisa menjadikan itu inspirasi untuk menulis cerita pendek? Siapa yang bisa menjawab? Jadi Ana bisa memunculkan inspirasinya dari video yang Ibu tampilkan tadi. Nah, sekarang Ibu sebutkan langkah-langkah kita dalam menulis teks cerpen, ya. Nah, tadi Ananda sudah istilahnya melihat pertanyaan yang Ibu giring itu adalah terkait dengan kerangka teks cerpen. Ya, Ananda ya, mulai dari pengenalan awal, kemudian Ananda menyebutkan peristiwa yang terjadi, kemudian juga bagian akhir dari sebuah cerita di dalam teks cerpen yang sudah Ibu tampilkan tadi. Nah, baik, selanjutnya perhatikan dua gambar berikut. Nah, siapa yang bisa menjawab kira-kira gambar yang pertama ini tentang apa ini, Nak? Iya, benar. Ini adalah tentang keluarga. Kemudian gambar yang kedua. Persahabatan, Bu. Tentang persahabatan. Jadi dua gambar ini sengaja Ibu tampilkan sebagai tema atau topik yang kita jadikan untuk
bahan menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman yang pernah kamu alami. Nah, jadi setelah ini Anda akan menulis teks cerpen dengan LKPD yang Ibu sudah bagikan. Mohon bantuan Anda untuk membagikan kepada masing-masing teman-temannya. Karena ini adalah tugas berbentuk secara individu ya Nanda ya. Karena kemarin kita sudah berkelompok, sekarang kita secara individu lagi ya. Jadi mohon bantuannya Ana untuk membagikan kepada teman-temannya. Baik, Bu. Terima kasih Ana. Bagaimana Anak Ibu? Apakah ada yang belum mendapatkan lembar kerjanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah saya bagikan semua. Sudah semua, alhamdulillah. Terima kasih Ana. Nah, seperti yang Ibu cantumkan di PowerPoint di depan ini ya, halaman depannya ini, kemudian halaman keduanya adalah yang ini lembar kerja menyusun kerangka dan lembar ketiganya adalah lembar kerja menulis cerpen. Oke, semua anak-anak Ibu sudah siap ya? Selanjutnya ini kamu akan mengisinya sesuai dengan apa yang sudah Ibu sebutkan tadi ya. Selanjutnya nih, rambu-rambu ketika kita menulis ya. Yang pertama, ketika kamu menulis cerpen, memilih tema, salah satu tema yang sudah Ibu tampilkan tadi. Yang pertama ada keluarga, yang kedua adalah persahabatan. Nah, isi cerpennya harus berdasarkan pengalaman Ananda. Jadi Ananda tuangkan ke dalam bentuk tertulis di dalam LKPD lembar kerja yang sudah Ibu berikan. Kemudian juga waktunya kita sepakati yaitu selama 30 menit. Ya. Setuju ya anak-anak Ibu semua? 30 menit kita selesai untuk menyelesaikan kegiatan menulis cerita pendek. Selanjutnya, perlu juga kamu perhatikan rubrik penilaian dalam menyusun kerangka. Nah, seperti yang tertera di depan ini, ya, unsur intrinsik teks cerpen, kemudian struktur teks cerpen harus ada di dalam tulisan yang kamu hasilkan. Kemudian ini adalah rubrik penilaian untuk menulis cerpen. Kelengkapan isi, apakah kamu sesuai dengan tema persahabatan atau kamu boleh memilih tentang keluarga. Kemudian struktur yang ada di dalam cerita tersebut sudah lengkap. Kamu bekerja di LKPD yang sudah Ibu berikan. Silakan anak-anak Ibu bekerja. Namun sebelumnya, apakah ada yang mau bertanya terkait dengan tugas yang Ibu berikan? Iya, Margian. Silakan, Margian. Apa yang mau ditanyakan, Nak? Saya mau izin ke toilet, boleh, Bu? Oh, boleh. Boleh, Margian. Silakan, Margian. Apakah ada anak-anak Ibu yang mau bertanya tentang tugas yang sudah Ibu berikan untuk menulis teks cerpen ini? Sudah paham, Bu? Alhamdulillah sudah paham. Baik, silahkan bekerja dalam waktu 30 menit mulai dari menyusun kerangka teks cerpen dan dilanjutkan dengan menulis cerpen. Namun tentu Ananda harus menentukan temanya terlebih dahulu. Ya, silakan Nak. Sambil Ananda bekerja nih. Boleh, silakan Rafika. Ini Ada yang mau Bu, saya ditanyakan? ingin menulis tentang keluarga, Bu. Iya, bagus sekali. Temanya keluarga ya. Anak-anak Ibu yang lain? Dengan tema yang apa yang mau dipilih? Kalau Dwi? Memilih tema apa, Dwi? Saya pilih sahabat, Bu. Oh, boleh Sahabat sekali, saya. Nak. Sahabat saya itu Ya, kenapa Ana sahabatnya? itu, Bu. Kenapa dengan Ana? Itu sahabat saya. Ada apa Bu. dengan sahabat Ana? dari Oh, gitu. Sahabat saya dari saya TK, iya. Oh, sahabat dalam dunia maya ya? Baik, kalau Winda, apa yang mau tema yang Ananda pilih? Sama dengan Dwi, Bu, mengenai persahabatan, karena saya juga bersahabat dengan Ibu Dwi. Oh, saling bersahabat. Ya, karena kita satu kelas ya anak-anak ya. Ya boleh,
Boleh itu jadi inspirasi bagi kamu, boleh. Silahkan. Jadi yang mau pilih tema keluarga ataupun tema tentang persahabatan dibolehkan. Yang penting kamu harus menulisnya dengan jelas di dalam lembar kerja yang sudah Ibu berikan. Apakah ada kendala anak-anak Ibu selama menulis teks cerpen? Jadi untuk lembar kerja seperti yang kamu lihat di depan ini ya, isi dulu sesuai dengan, baca dulu petunjuk yang sudah Ibu berikan. Ya, Ananda sudah memilih salah satu topik tadi. Sekarang kegiatan menyusun kerangka teks cerpen. Ya. Nah, pada lembar ini Ananda mengisinya. Baik, anak-anak Ibu, sudah siapkah? Sudah, Bu. Wah, alhamdulillah luar biasa ya. Siapnya ini sampai menulis cerpen apa pada menyusun kerangka baru ya, Rafika? Saya sudah mencoba baru 3 paragraf, Ibu. Oh, alhamdulillah. 3 paragraf ini Rafika menulisnya berdasarkan apa ini, Nak? Ini, Bu, saya sudah memulai ceritanya. Judulnya Ceritakan. Duri Iya. dalam perjalanan. Duri-duri dalam perjalanan. Oh, duri-duri dalam perjalanan. Iya. Bagaimana dengan duri-duri dalam perjalanan itu, Rafika? Saya bacakan aja atau gimana ya, Bu? Nanti bacakan, ceritakan saja kerangka secara garis besarnya dulu. Karena Ibu mau melihat sejauh mana perkembangan hasil tulisan yang sudah Ananda. Ini, Bu, saya menceritakan tentang perjalanan seorang guru honorer, kemudian latar belakang keluarganya, dan tantangan-tantangan dalam kehidupannya, Bu. Oh, begitu. Itu berdasarkan pengalaman Rafika atau bagaimana itu, Nak? Karena tadi jelaskan di awal harus berdasarkan pengalaman Ananda. Iya, Bu. Ada seorang guru yang curhat sama saya, Bu. Jadi saya coba tuliskan kisahnya. Oh, begitu. Ya, silakan. Kalau memang berdasarkan pengalaman Ananda, silakan dilanjutkan. Karena kalau berdasarkan pengalaman kita, mungkin kita akan lebih mudah untuk menceritakan cerita yang kita hadapi. Begitu, pengalaman hidup yang kita hadapi. Baik, anak-anak Ibu, sejauh ini apakah ada kendala? Karena waktu kita untuk menulis tinggal 5 menit lagi. Elvi, bagaimana Elvi? Ya, Bu. Sudah sampai mana? Oh, sudah selesai, alhamdulillah. Bagaimana anak-anak Ibu? Waktu kita sudah berakhir untuk lembar kerja, menyusun kerangka teks cerpen dan menulis cerita pendek. Selanjutnya, bagi anak-anak Ibu yang ingin mempresentasikan hasil tulisan yang sudah dibuatnya, disilakan. Boleh tunjuk tangan, mengacungkan tangannya untuk tampil ke depan kelas. Ayo, siapa yang berani? Wah, Rafika. Silakan, Rafika. Mohon anak-anak Ibu semua, selama Rafika menyampaikan cerita pendeknya mendengarkan, karena nanti Ananda akan memberikan komentar terhadap apa yang sudah Ibu Rafika tampilkan. Mohon Rafika untuk memulainya dengan salam terlebih dahulu ya, Nak. Kemudian baru sampaikan isi dari cerita yang Rafika tulis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan membacakan cerita yang saya buat yang berjudul Duri-duri dalam Perjalanan. Naya bekerja sebagai guru honorer di sebuah sekolah negeri di kaki bukit. Sambil berjalan menuju sekolah, Naya merenung. Hidup ini seperti menyusun puzzle, berawal dari satu kisah ke kisah yang lain.
saling menebak, menyusun, merangkai hingga menjadi karya yang indah. Namun kenyataan tidak selalu sama dengan khayalan. Kadang kisahnya sulit bertemu dan dirangkai. Ketidakcocokan, kekeliruan, dan salah tebaklah yang membuat kisah ini tidak tersusun rapi. Puzzle kehidupan ini tidak pernah menunggu apakah kita siap atau tidak menerima situasinya. Kisahnya akan terus berlanjut tanpa peduli apa yang sedang kita rasakan. Memang ia tidak akan pernah peduli, karena bukan teman sejati yang mau mendengar dan menasihati. Jika diizinkan bercerita, aku ingin menyampaikan bahwa aku terluka. Semua keadaan melukaiku. Lahir dalam sebuah keluarga yang tidak mengenal sosok ayah, bahkan sampai bertahun-tahun lamanya. Diasuh oleh kakek dan nenek yang kedua-duanya buta. Dengan ibu, aku ditakdirkan tidak hidup terpisah sejak kecil. Ibu yang terus kita miliki. Baru sampai di sana, Bu, cerpen yang saya buat. Iya, bagus sekali Rafika. Dari anak-anak ibu yang lain, apakah ada yang mau berkomentar terlebih dahulu sebelum ibu tanggapi? Bagaimana Margian? Bu, tema sama topik kita kan tentang keluarga sama sahabat. Iya. Berarti apa yang harus diperbaiki oleh Rafika, Margian? Dari awal Bu menentukan tema atau topiknya. Iya. Dan Rafika, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Margian, bahwasanya tema kita dalam menulis cerita pendek itu ada dua. Yang pertama keluarga dan kedua persahabatan. Ya, keluarga dan persahabatan. Jadi Rafika tadi tampilkan cerpennya sudah bagus, Nak. Namun kaitannya dengan tema kita kurang sehingga akan mengurangi penilaian pada poin yang pertama, seperti rubrik yang Ibu tampilkan tadi. Ya Rafika ya, apakah dari anak-anak Ibu semua, satu orang lagi deh yang mau tampil nih. Ini cukup membacakan, tidak membacakan ke semua, tetapi secara garis besar saja cerita yang sudah dibuat. Boleh? Evilia, silakan Evilia. Baik Bu, terima kasih. Saya akan membacakan cerpen yang saya tulis, temanya tentang keluarga. Judulnya Keluarga Adalah Segalanya. Aku bernama Evilia. Aku memiliki keluarga yang cukup lengkap. Ada ayah, ibu, dan kakakku. Kami tinggal di sebuah kota di Jombang. Dan ayahku bekerja seorang pedagang. Ayah pergi bekerja dan pulang setiap sore hari. Ketika aku kecil, aku selalu menangis saat mengantar ayah pergi berjualan. Aku selalu menghalangi perjalanan ayah. Dan itu selalu membuat matanya berkaca-kaca. Ayah pergi demi kalian anak-anakku. Ibunya dan melepaskan rindu yang kian menggebu akhirnya terlepaskan. Sampai di situ saja Bu saya membuatnya Bu. Iya, bagus sekali Evilia. Apa yang tadi diceritakan itu berdasarkan pengalaman Ananda ya? Iya Ya. Bu, berdasarkan Iya. pengalaman saya Bu. Siapa nih yang mau berkomentar tentang penampilan Evilia tadi? Anak-anak Ibu? Siapa yang bisa berkomentar? Saya, Iya, silakan Bu. Angges. Boleh Angges. Menurut saya, cerpen dari Evilia sudah bagus, Bu, dan sudah tepat dan sesuai dengan tema. Iya, bagus sekali, Nak. Kalau dari segi struktur alur ceritanya bagaimana? Siapa yang bisa berkomentar? Apakah sudah dari pengenalan yang disampaikan oleh Evilia atau Sudah, bagaimana? Bu. Sudah? Sudah tadi. Sudah Oke. disampaikan namanya di awal. Ya, betul sekali Ana. Jadi anak-anak Ibu semua, ya, apa yang sudah Ananda tampilkan tadi itu sudah merupakan sebuah teks cerpen berdasarkan pengalaman Ananda. Namun yang perlu Ananda ingat adalah
dalam menulis cerpen kita harus mengikuti langkah-langkah yang sudah Ibu sebutkan tadi. Tentukan tema terlebih dahulu, kemudian yang kedua menyusun kerangka, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan mengembangkan kerangka tersebut. Baik, selanjutnya siapa nih yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini? Kalau Siapa? untuk menulis cerpen itu kita harus mulai dari pengenalan, lanjut ke cerita kita, lalu akhirnya nanti dari akhir cerita kita seperti itu ya Bu ya? Ya, benar. Jadi kita harus berpatokan dari struktur teks cerpen yang ada, mulai dari orientasi, kemudian rangkaian peristiwa, komplikasi, dan diakhiri dengan resolusi. Jadi berdasarkan itu semua, mudah-mudahan Ananda bisa menulis teks cerpen ini. Karena kalau kita terampil menulis, apalagi kita bisa menghasilkan sebuah tulisan, itu akan mendatangkan manfaat yang luar biasa bagi kita. Salah satu contohnya, kalau Ananda bisa menulis cerpen, Ananda kirim ke media koran misalnya, kemudian nanti akan Ananda dapatkan royalti, artinya Ananda bisa menghasilkan uang. Ya, jadi itu adalah salah satu manfaat yang bisa kita rasakan kalau kita bisa menulis cerita pendek. Ya, Ananda ya semua. Nah, sekarang bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah ada yang belum Ananda pahami? Sudah semuanya, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah sudah paham. Dan apa target Ananda selanjutnya setelah pembelajaran hari ini? Dapat menulis cerpen dengan baik Bu, berdasarkan langkah-langkahnya Bu. Iya, bagus sekali. Jadi berdasarkan apa yang sudah Ibu ajarkan ini, mudah-mudahan Ananda semua bisa menulis cerpen, dan cerpen yang Ananda buat tadi bisa Ananda ketik, kemudian Ananda bisa menampilkannya dalam media sosial Ananda atau di dalam blog dalam Google. Jadi semua orang bisa membaca cerpen yang sudah Ananda buat. Ya, begitu ya Ananda. Saya mau dari pembelajaran kita ini menimbulkan semangat saya untuk menulis sehingga besok ketika sudah dewasa saya mau menjadi cerpenis, Bu. Bagus sekali, Ana. Mudah-mudahan Ana cita-citanya menjadi cerpenis dapat tercapai. Tentu dari sekarang Ana harus menggali apa yang ada pada diri Ana. Ya, anak-anak Ibu semua, jadi karena kita sudah 2 jam pelajaran, kemudian Ananda sudah terampil tadi menulis teks cerpen, dan manfaat yang kita rasakan dari menulis cerpen ini bisa kita rasakan apalagi kalau kita mengirimnya ke media massa, atau kita tampilkan di dalam blog yang ada di Google atau di media sosial, suatu kebanggaan bagi kita kalau orang lain membaca tulisan yang kita buat. Begitu anak-anak Ibu, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang teks tanggapan. Untuk itu silahkan Ananda baca terlebih dahulu di rumah, sehingga apa yang Ibu sampaikan nanti ketika materi berikutnya Ananda bisa memahami. Begitu. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kepada anak Ibu Ana untuk memimpin dalam doa. Baik, sikap duduk siap. Alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Untuk itu mari kita berdoa. Doa kafaratul majelis mulai. Selesai. Sudah Bu? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai bertemu minggu depan dengan materi teks tanggapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.